Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ikhwatul Islam, mawa'idhur Rasul, nasihat-nasihat dan wejangan-wejangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk hadis berikutnya. Anil Harith al-Ash'ari radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah amara Yahya ibn Zakaria bi 5 kalimatin an ya'mala biha wa ya'mura Bani Israil an ya'malu biha. Sesungguhnya Allah memerintahkan Yahya bin Zakaria dengan 5 kalimat dan agar mengamalkannya, dan memerintahkan Bani Israel untuk mengamalkannya. Wa innahu kada an yuftiya biha, akan tetapi Nabi Yahya lambat di dalam menyampaikannya kepada Bani Israel. Faqala Isa, maka Nabi Isa berkata kepada Nabi Yahya, inna Allah amaraka bi 5 kalimatin li ta'mala biha wa ta'muru Bani Israil an ya'malu biha. Sesungguhnya Allah memerintahkan engkau dengan 5 kalimat untuk kamu amalkan, dan kamu perintahkan Bani Israil untuk mengamalkannya. Fa imma an ta'murahum wa imma an amurahum. Jika engkau tidak memerintahkan, aku akan memerintahkan mereka. Faqala Yahya akhsha in sabaqtani biha an yukhsafa bi aw u'adzab. Maka Nabi Yahya berkata, aku khawatir jika engkau mendahului aku akan ditenggelamkan ke bumi atau aku akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fajama'an nasa fi Baitul Maqdis. Maka Nabi Yahya pun mengumpulkan manusia di Baitul Maqdis. Famtala al-masjid, maka masjid pun menjadi penuh. Wa ta'addaw 'ala syuraf, dan mereka juga memenuhi tempat-tempat yang tinggi karena masjid penuh, maka mereka pun kemudian menempati tempat-tempat. Wa qala inna Allah amarani bi 5 kalimat. Maka Nabi Yahya berkata, sesungguhnya Allah memerintahkan aku dengan 5 kalimat. An a'mala bihinna wa amurakum an ta'malu bihinna. Supaya aku mengamalkannya dan aku perintahkan kalian untuk mengamalkannya. Awwaluhunna, yang pertama, an ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Yaitu kamu hendaklah beribadah kepada Allah dan kamu jangan mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Wa inna mathala man asyraka billah kamathali rajulin ishtara 'abdan min khalisina malih bi dhahabin aw wariq. Karena kata beliau, perumpamaan orang yang mempersekutukan Allah seperti orang yang membeli hamba sahaya dari hartanya, berupa emas atau perak. Waqala, lalu ia berkata kepada hamba sahayanya itu, hadhi dari wa hadha amali fa'mal wa addi ilayya. Lalu kemudian ia berkata, ini rumahku dan ini pekerjaanku, silakan kamu bekerja dan laksanakan tugasmu kepadaku. Fakana ya'mal wa yu'addi ila ghairi sayyidih. Ternyata ia malah bekerja dan melaksanakan tugas orang lain, bukan tuannya. Fa ayyukum yarda an yakuna 'abduhu kadzalik? Siapa di antara kalian yang merasa suka hamba sahayanya melakukan perbuatan itu? Pasti tidak suka itu. Wa inna Allah amarakum bis salah fa idza shallaitum fala taltafitu. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk salat. Maka apabila kalian salat, maka janganlah kalian menengok. Fa inna Allah yansibu wajhahu li wajhi 'abdihi fi salati ma lam yaltafit. Karena Allah senantiasa menghadapkan wajahnya kepada si hamba yang salat itu selama ia tidak menengok. Wa inna Allah amarakum bis salah wa amurukum bis siyam, dan aku perintahkan kalian untuk siyam, puasa.
فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. Karena perumpamaan orang yang berpuasa seperti orang yang berada di sebuah sekerumunan orang. Ia memiliki sebuah kantong yang berisi minyak kasturi. Dan semuanya merasa kagum dengan wanginya minyak kasturi tersebut. Dan sesungguhnya bau mulutnya orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi itu. Wa amurukum bis sadaqah, dan aku perintahkan kalian untuk bersedekah. Fa inna mathala dzalik kamathali rajulin asarahu al-adu fa awthaqu yadahu ila unuqihi wa qaddamuhu liyadribu unuqahu. Fa qala ana afdihi minkum bil qalili wal katsir fa fada nafsahu minhum. Dan aku perintahkan kalian untuk bersedekah. Karena perumpamaan orang yang bersedekah seperti orang yang ditawan oleh musuh. Dan musuh itu mengikat tangannya ya sampai ke lehernya. Dan mereka pun hendak memenggal kepalanya. Lalu orang ini berkata, aku akan menebus diriku dari kalian, baik dengan harta sedikit maupun banyak. Lalu ia pun menebus dirinya dari mereka. Ya, artinya orang yang bersedekah, dia sudah menebus dirinya dari api neraka. Wa amurukum an tadhkurullah fa inna mathala dzalika kamathali rajulin kharaja al-adu fi athari sira'a hatta idza ata ala hisni hasin atau ala hisnin hasin fa ahraza nafsahu minhum kadzalika al-'abdu la yahrizu nafsahu min asy-syaitan illa bidzikrillah. Aku perintahkan kalian untuk berzikir kepada Allah. Karena perumpamaan orang yang berzikir seperti orang yang dikejar oleh musuh dengan cepat. Yang diikuti terus oleh musuh. Lalu ia pun mendatangi sebuah benteng yang sangat kokoh. Dan ia pun melindungi dirinya dari musuh di dalam benteng tersebut. Demikian pula seorang hamba. Ia tidak bisa melindungi dirinya dari syaitan kecuali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ana amurukum bi khamsin Allahu amarani bihin." Dan aku perintahkan kalian dengan 5 perkara, kata Rasulullah. Allah yang memerintahkan aku. As-sam'u wa ta'ah, mendengar kepada pemimpin dan taat. Ya, selama bukan maksiat. Wal jihad, dan berjihad ya bersama mereka. Wal hijrah, dan hijrah. Wal jamaah, dan berbekam kepada al-jamaah. Fa innahu man faraqa al-jamaah qida shibrin faqad khala'a ribqatal islam min unuqihi ila an yarji'. Karena siapa yang berpisah dari al-jamaah walaupun hanya sejengkal, ya maka ia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya kecuali jika ia kembali. Wa man idda'a da'wal jahiliyah fa innahu min jutha jahannam. Dan siapa yang menyerukan seruan-seruan jahiliyah, maka ia termasuk bahan bakar api neraka jahannam. Faqala rajulun. Lalu ada orang berkata, ya Rasulullah, wa in shalla wa shama? Ya Rasulullah, orang yang menyeru seruan jahiliyah itu masuk neraka walaupun ia salat dan walaupun ia berpuasa, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, wa in shalla wa shama. Ya, walaupun ia salat dan berpuasa. Ya, fad'u bi da'wallah alladhi sammakumul muslimin al-mu'minin ibadallah. Maka hendaklah kalian menyeru dengan seruan Allah, di mana Allah telah menamai kalian kaum muslimin dan kaum mukminin, wahai hamba-hamba Allah. Yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan demikian pula Imam At-Tirmidzi yang di dalam sunannya. Akhal Islam, di sini Rasulullah menceritakan bahwa Nabi Yahya diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan 5 perkara kepada Banu Israel. Namun Nabi Yahya terlambat dan diingatkan oleh Nabi Isa. Ini menunjukkan bahwa tidak boleh kita
mengundur-undur penyampaian ilmu dari waktunya yang diperintahkan. Maka Nabi Yahya segera menyampaikan kepada Bani Israel dan mengumpulkan di Baitul Maqdis. Dan mengumpulkannya di Baitul Maqdis sehingga penuhlah Baitul Maqdis tersebut. Maka kemudian Nabi Yahya berkata, sesungguhnya Allah memerintahkanku 5 kalimat agar aku mengamalkan dan memerintahkan kalian untuk mengamalkannya. Apa itu yang pertama? Dan ini yang paling urgen, yang paling penting, yang paling dasar. Bahkan ini sumber diterimanya amal. Tanpa ini tidak mungkin amal diterima. Apa itu? An ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Itu agar hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan jangan sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau memberikan perumpamaan, dan ini menunjukkan bolehnya memberikan perumpamaan di dalam tata cara mengajar untuk lebih memahami lagi. Kenapa Allah tidak ridho disekutukan? Ya, kata beliau, perumpamaannya sama dengan orang yang membeli budak. Lalu si budak itu disediakan rumah, disediakan berbagai macam fasilitas. Ternyata budaknya itu bekerja kepada orang lain, bukan kepada dirinya. Pasti dia akan marah sekali. Allah yang sudah menciptakan kita, Allah yang sudah memberikan kepada kita berbagai macam rezeki dan kebutuhan, ternyata kita beribadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini tentu menunjukkan si hamba ini tidak tahu diri. Dia menghambakan kepada sesuatu yang pertama tidak berhak menjadi Tuhan. Yang kedua, yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada hidupnya. Yang ketiga, tidak bisa memberikan rezeki sama sekali kepada dirinya. Lalu ia samakan makhluk yang lemah itu dengan pencipta alam semesta yang memiliki kesempurnaan yang maha sempurna. Adakah kezaliman yang paling zalim dari itu ya? Tentu itu sesuatu yang sangat zalim. Makanya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa orang yang mempersekutukan dirinya dengan yang lain. Allah berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannah. Sesungguhnya yang mempersekutukan Allah, sungguh Allah haramkan untuk masuk ke dalam surga selama-lamanya, abadan. Allah juga berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, tidak mungkin. Ya. Maka dari itu ya akhi, jangan sekutukan Allah. Ingat, yang menciptakan langit dan bumi hanya Allah. Yang memberikan berbagai macam kebutuhan kita di dunia hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena Dia Allah yang menciptakan kita, Dia Allah yang memberikan kita rezeki, berbagai macam kebutuhan, maka hendaklah ibadah itu hanya kepada Allah. Allah berfirman, ya ayyuhan nas, wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Wahai manusia, beribadahlah kepada siapa? Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Yang kalian sembah selain Allah itu tidak menciptakan kalian, tidak bisa memberikan rezeki kepada kalian, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada kalian. Bahkan yang kalian sembah selain Allah itu sendiri butuh kepada karunia Allah. Lalu bagaimana kamu hendak samakan makhluk yang lemah dengan pencipta alam semesta yang sangat sempurna? Adakah kezoliman yang paling zolim dari ini ya akhi? Maka kewajiban kita ya akhi, menyadari bahwa kita ini hamba. Kita ini diciptakan oleh siapa? Kita tidak diciptakan oleh malaikat, tidak diciptakan oleh nabi, tidak diciptakan oleh hewan-hewan, binatang, bebatuan, dan yang lainnya yang disembah selain Allah. Mereka sendiri juga diciptakan. Maka kewajiban kita menyembah, beribadah kepada yang menciptakan kita, yang memberikan kepada kita rezeki. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Maka dari itulah ya akhul Islam, hak Allah yang paling agung ya bagi seorang hamba dan seluruh manusia agar mereka beribadah kepada Allah saja. Hak Allah yang paling besar yang harus kita laksanakan adalah ibadah kepada Allah saja, tidak mempersekutukan Allah. Makanya Allah Ta'ala berfirman kepada penduduk api neraka. Ya, bagaimana kalau engkau memiliki
kekayaan dunia dan seisinya, apakah engkau akan menebus dirimu dari api neraka? Maka penduduk api neraka itu berkata, benar ya Allah, kami akan tebus diri kami dengannya. Maka Allah berfirman, aku dahulu minta kepada kalian yang lebih rendah dan lebih ringan dari itu. Aku minta jangan sekutukan aku. Tapi kalian malah enggan kecuali mempersekutukan diriku, kata Allah. Subhanallah. Akhal Islam azani Allah wa yakum. Makanya seluruh nabi dan rasul yang mereka dakwahkan, yang selalu ingatkan kepada manusia, apa itu? Ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah saja. Ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Ya. Maka ya akhal Islam, orang yang berpikir dengan akal yang cerdas akan sadar dan tahu bahwa yang ia sembah selain Allah itu makhluk yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, yang lemah, yang diciptakan. Ya. Maka yang berhak disembah hanyalah Allah, pencipta langit dan bumi. Kemudian perkara yang kedua, wa innallaha amarakum bis shalah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian salat. Ini menunjukkan bahwa salat sudah disyariatkan kepada umat sebelum kita. Namun tata caranya tentu hanya Allah yang Maha tahu bagaimana. Ya, karena setiap nabi, setiap rasul itu syariatnya berbeda-beda. Kata Rasulullah SAW, al-anbiya ikhwatun li'allat, dinuhum wahidun wa ummahatuhum syatta. Para nabi itu bersaudara. Agama mereka satu, yaitu Islam, itu mentauhidkan Allah. Tapi syariat mereka berbeda-beda. Ya. Allah juga berfirman, walikullin ja'alna minhum syir'atan wa minhaja. Setiap mereka, yaitu para nabi dan rasul tersebut, telah kami jadikan untuk mereka syariat dan minhaj. Ya. Maka Allah memerintahkan kalian sholat. Kita pun diperintahkan oleh Allah sholat. Dan kita diperintahkan untuk terus menjaga sholat. Allah berfirman, hafidhu ala sholawat. Jaga sungguh-sungguh sholat-sholat itu, kata Allah. Ya. Allah juga berfirman, wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan sabarlah di atasnya. Kenapa Allah memerintahkan sholat? Karena hakikat sholat itu, ya akhi, pertama adalah memperbaiki hubungan seorang hamba dengan penciptanya. Yang kedua adalah memperbaiki hati si hamba. Karena ketika seorang hamba terus berhubungan dan bermunajat kepada Allah, maka Allah perbaiki hatinya. Sehingga Allah berikan kekuatan hatinya untuk meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Makanya Allah berfirman, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salat itu cahaya. Kata Rasulullah, as-salatu nur, yang akan memberikan cahaya pada hati kita, kehidupan kita, dunia, kuburan, dan akhirat kita. Salat di akhwal Islam adalah merupakan penggugur dosa. Ya. Karena Rasulullah memberikan perumpamaan salat bagaikan kita mandi di sungai 5 kali sehari. Ya, tidak tersisa kotoran lagi. Semua itu rahmat dan karunia Allah kepada kita. Dengan salat, ya, hati kita menjadi kokoh, kuat. Dengan salat, hati kita menjadi tentram. Dengan salat, kita senantiasa diberikan oleh Allah kesabaran menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Ya. Makanya dari itulah orang yang salat adalah orang yang paling kokoh hatinya. Sementara orang yang tidak salat, mereka jauh dari Allah. Mereka dekat kepada syaitan dan kepada iblis, la'anahullah. Orang yang tidak salat itu, ya akhwan Islam, tidak mencegah, tidak ada sesuatu yang mencegah mereka dari perbuatan keji dan mungkar. Orang yang salat itu, ya akhwan Islam, orang yang tidak salat itu, ya akhwan Islam, hatinya itu tidak akan pernah merasakan kenikmatan dan ketentraman seperti yang dirasakan oleh orang-orang yang salat. Maka ya akhi, pelihara salat kita. Jadikan salat sebagai kebutuhan hidup kita. Jangan jadikan salat sebagai beban hidup, tidak. Tapi ia adalah kebutuhan hidup kita, kebutuhan hati kita, kebutuhan iman kita.
Orang yang menganggap sholat itu sebagai sebuah kebutuhan, ketika mendengar adzan, dia akan gembira. Dia akan menyahutnya dengan penuh kegembiraan. Tapi orang yang menganggap sholat itu beban, ketika mendengar adzan, ya hatinya berat. Ya, seperti itulah orang-orang munafik dahulu. Berat ya untuk pergi ke masjid, berat untuk mendatangi sholat. La Rasul bersabda, "Fa idza shallaitum fala taltafitu." Apabila kalian sedang sholat, jangan menengok. Namun telah ada hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang mengecualikan. Boleh menengok bila ada keperluan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, dalam riwayat Muslim, bahwa suatu ketika dalam sebuah peperangan, Rasulullah SAW di suatu malam mengirim satu orang untuk berjaga di atas bukit, jangan sampai ada musuh yang menyerang dari arah sana. Kemudian ketika subuh hari, Rasulullah bertanya apakah penjaga bukit sudah kembali. Ternyata belum kembali. Ya, lalu kemudian dikumandangkanlah adzan. Lalu dikumandangkan iqamah, belum pula kembali. Maka Rasulullah sholat sambil menengok ke arah bukit. Ya. Karena dikhawatirkan akan datangnya musuh dari sana. Ini menunjukkan, kata para ulama, menengok untuk sesuatu yang sifatnya dibutuhkan dalam sholat boleh. Adapun yang dilarang oleh Nabi SAW di sini yaitu menengok tanpa ada keperluan. Makanya dalam hadis diriwayat oleh Abu Daud dari Aisyah, bahwa Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang al-iltifat fi shalah, menengok di dalam sholat. Apa hukumnya? Kata Rasulullah SAW, "Dzaka ikhtilasun yakhtalisu syaitan min sholatil abdi." Itu curian setan. Yang setan curi dari sholat seorang hamba. Ya. Kemudian beliau berkata, kata Nabi Yahya, karena sesungguhnya Allah senantiasa menghadapkan wajahnya kepada orang yang sholat selama ia tidak menengok. Maksudnya tanpa udzur. Kemudian yang ketiga, ya akhul Islam, kata Nabi Yahya, dan aku perintahkan kalian untuk siyam, saum. Apa itu saum? Saum itu yaitu habsun nafs, menahan diri. Adapun secara istilah yaitu menahan diri dari segala macam yang membatalkan puasa kita. Seperti makan, minum, jima, dan yang lainnya. Ya. Tahan diri kita dari semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari, disertai dengan niat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan umat-umat sebelum kita pun juga berpuasa? Demikian pula umat Islam pun berpuasa, karena subhanallah saudaraku, manfaat puasa untuk hati itu luar biasa sekali. Manfaat badan untuk badan juga Masya Allah bagus sekali. Makanya Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian siyam. Ya. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Rupanya, ya Allah memerintahkan siyam, menahan diri dari dahaga dan lapar. Supaya apa? Pertama, supaya itu menimbulkan ketakwaan di hati kita. Yang kedua, supaya kita tidak lapar panjang nanti di padang mahsyar. Karena disebutkan dalam hadis, atwalun nasi, ya, ju'an yaumal qiyamah aktsaruhum syab'an fid dunya aw kama qala. Ya. Orang yang paling panjang laparnya di dalam kehidupan akhirat nanti, yang paling banyak kenyangnya di dunia. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Maka dengan kita melaksanakan puasa saum, maka kita mengurangi kelaparan kita nanti pada hari kiamat. Subhanallah. Akhwat Islam azan ya Allah. Kemudian di sini beliau memberikan perumpamaan. Perumpamaan orang yang berpuasa seperti orang yang berada di tengah-tengah kerumunan manusia. Dia membawa kantong yang berisi minyak yang sangat wangi. Dan ternyata orang-orang kagum dengan wanginya minyak kasturi tersebut. Subhanallah.
Maka kata Rasulullah, bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Subhanallah, Allahu Akbar. Makanya ya akhi, ya orang yang saum, orang yang senantiasa cinta kepada puasa dan saum, ya hatinya itu menjadi zuhud. Dia berkurang cintanya dia kepada kehidupan dunia. Ya. Orang yang senantiasa mencintai saum dan dia suka berpuasa, maka Allah jadikan hatinya itu selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari syahwat. Orang yang senantiasa saum, ya akhwal Islam, Allah bukakan pintu-pintu kebaikan kepada dia. Orang yang saum itu dibukakan pintu kebaikan, sehingga hatinya selalu menginginkan kebaikan dan ketaatan. Orang yang saum itu sangat kuat untuk menundukkan pandangan. Iya. Maka dari itulah betapa agungnya manfaat saum dalam kehidupan kita. Kemudian perintah yang keempat, wa amurukum bis shadaqah, aku perintahkan kalian untuk sedekah. Ya akhi, sedekah luar biasa pahalanya besar di sisi Allah. Sedekah itu bisa memadamkan dosa dan memadamkan api neraka, saudara. Makanya Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis kemarin yang sudah kita bahas, ya, kata Rasulullah, was-shadaqah tudfi'ul khafi'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Dan sedekah itu ya bisa memadamkan api seperti air memadamkan api. Sedekah itu bisa memadamkan apa? Api neraka, dosa-dosa. Ketika Rasulullah SAW berceramah di hadapan para wanita dan mengabarkan bahwasanya para wanita itu menjadi penduduk api neraka yang terbanyak, maka Rasulullah menyuruh para sahabat untuk bersedekah. Seakan Rasulullah menyebutkan bahwasanya ya dengan sedekah itulah seorang wanita bisa menebus dosa-dosanya tersebut kepada suaminya. Saudaraku sekalian, maka hendaklah kita sedekah. Karena ketika kita bersedekah, Allah lipat gandakan pahalanya di sisinya. Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti satu biji yang kemudian mengeluarkan 7 tunas. Lalu kemudian ya, setiap tunas mengeluarkan 100 biji menjadi 700. Bayangkan, Allah lipat gandakan orang yang bersedekah. Dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Idza tasaddaqa ar-rajul bi adli tamratin min kasbin thayyibin, taqabbalallahu bi yaminihi." Apabila seseorang bersedekah dengan sebutir kurma, bayangkan, dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, maka Allah terima sedekahnya dengan tangan kanan Allah. Fayurabbiha. Lalu Allah kembang biakan sedekahnya itu hatta takuna mithlal jabal, sehingga menjadi seperti sebesar gunung, kata Rasulullah. Subhanallah. Satu butir kurma disedekahkan dengan ya keikhlasan dan dari rezeki yang halal diterima oleh Allah dan dikembang biakan menjadi sebesar gunung. Siapa di antara kita yang ingin seperti itu? Subhanallah. Ini perdagangan yang sangat menguntungkannya. Jangan khawatir ketika Anda bersedekah, ya, jangan khawatir harta Anda berkurang, sama sekali tidak. Karena Rasulullah mengatakan was-shadaqah ya wala tunqisu malun wala yanqusu malun min shadaqah. Yang satu riwayat wala tunqisu shadaqatun min mal. Sedekah tidak akan mengurangi harta sama sekali. Justru ia akan terus memberkahi dan memberkahi. Iya, Allah yang memberkahinya. Kemudian di sini beliau memberikan perumpamaan orang yang bersedekah itu seperti orang yang ditawan oleh musuh dan hendak dipenggal. Lalu ia tebus dirinya supaya ia selamat dari musuh. Demikian pula orang yang bersedekah. Dia sudah menebus dirinya dari api neraka, bayangkan. Ya. Kemudian yang kelima, wa amurkum an tadhkurullah. Hendaklah kalian berzikir kepada Allah. Karena perumpamaan orang yang berzikir, kata beliau, seperti orang yang dikejar musuh lalu ia berlindung di sebuah benteng yang kuat
sehingga ia pun aman. Demikian pula kita selalu dikejar-kejar setan. Iblis dan bala tentaranya terus menggoda kita, memberikan was-was pikiran yang membuat kita sesat dan menyuruh kita kepada keburukan. Bahkan tak segan-segan para setan pun berusaha untuk menyakiti diri kita. Maka dengan cara kita berzikir kepada Allah, Allah lindungi kita. Makanya Allah memerintahkan kita untuk berzikir. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, kata Allah. Dan bertasbihlah kepada Allah dengan di waktu pagi dan petang. Allah juga memberikan dan menyediakan pahala besar bagi orang yang banyak berzikir. Allah berfirman, wadzakirina Allah katsira wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Lelaki yang banyak berzikir, wanita yang banyak berzikir, Allah persiapkan apa? Ya, ampunan dan pahala yang besar. Subhanallah. Maka dari itulah ya akhi, basahi lisan kita dengan zikir kepada Allah. Karena zikir adalah pahala yang amalan yang sangat ringan di lisan, tapi berat timbangannya dalam di hari-hari kiamat itu. Dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Rasulullah sabda, ahabbul kalimat ila Allah. Kalimat-kalimat yang paling dicintai oleh Allah. Apa itu? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Setiap kita bisa mengucapkan subhanallah, alhamdulillah. Namun banyak orang yang lisannya keluh untuk berkata itu karena hatinya ternyata dipenuhi maksiat. Ya. Maka dari itulah ya akhi, sungguh bahagia orang yang lisannya selalu basah dengan zikir kepada Allah. Maka orang yang senantiasa lisannya selalu basah dengan berzikir, Allah akan mudahkan ia untuk menjalankan syariat-syariatnya, perintah-perintah dan menjauhi larangan. Nah ini 5 perkara yang diperintahkan oleh Nabi Yahya. Kemudian Rasulullah SAW pun memerintahkan umatnya dengan 5 perkara. Kata Rasulullah, dan aku perintahkan kalian dengan 5 perkara. Iya. Allah yang memerintahkan aku. Apa itu mendengar dan taat kepada pemimpin? Dalam suatu riwayat, wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyi, walaupun kamu dipimpin oleh hamba sahaya Ethiopia. Dan dalam suatu riwayat yang lain, riwayat Muslim, akan ada nanti pemimpin-pemimpin yang tidak menjadikan petunjuk Rasulullah sebagai petunjuk, tidak menjadikan sunnah Rasulullah sebagai sunnah dalam hidupnya. Dan akan ada juga pemimpin, kata Rasulullah, yang hatinya hati setan berbadan manusia. Ketika ditanya oleh seorang sahabat, bagaimana sikap kami? Kata Rasulullah, tetap dengar, tetap taat dalam perkara yang ma'ruf. Dilarang kita memberontak. Dilarang kita melakukan sikap-sikap yang merugikan. Ya, berdemo, semua itu dilarang dalam Islam, saudaraku. Sampaikan. Kalau kita ingin memberikan nasihat, sampaikan dengan cara yang baik. Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana cara memberikan nasihat. Ya, kata Rasulullah, man arada an yansah lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa, falyakhudh biyadihi fala yubdihi alaniyah, jangan terang-terangan bawa orang di jalan dan yang lainnya. Tapi nasihatilah secara rahasia. Jika diterima, alhamdulillah. Jika tidak diterima, faqad adda alladhi alaih. Dia sudah melaksanakan tugas sampai situ selesai. Subhanallah. Ya akhwat Islam, azani Allah wa yakum. Kemudian Rasulullah mengatakan, dan yang pertama mendengar dan taat. Yang kedua berjihad di jalan Allah. Apa itu jihad? Jihad seringkali konotasinya negatif di zaman sekarang ini. Lebih banyak orang ketika mendengar jihad itu akhirnya identik dengan terorisme. Padahal jihad itu nama yang harum harusnya. Tapi karena disalahgunakan oleh orang-orang para teroris dan menamai itu sebagai amalan jihad, akhirnya nama jihad ini menjadi sesuatu yang menyeramkan. Iya. Maka kewajiban kita adalah
kembali mengharumkan makna jihad. Buat jihad tidak sama dengan terorisme ya. Dalam Islam itu jihad ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, ada etikanya. Ya. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa jihad itu ada 4 martabat. Martabat yang pertama jihad melawan diri sendiri, dan ini dasar daripada jihad. Bagaimana cara jihad terhadap diri sendiri, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu kita berusaha untuk menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut dan menyampaikannya kepada manusia. Ya. Dan ini jihad yang sangat dasar. Karena orang yang tidak bisa menjihadi dirinya, bagaimana akan bisa berjihad ya dengan tingkatannya selanjutnya? Sulit sekali. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim, jihad melawan setan. Bagaimana caranya, kata Ibnu Hajar, yaitu dengan cara mempelajari ya khutwati syaitan, langkah-langkah setan. Bagaimana setan dalam ya menggoda manusia. Penting untuk kita pelajari karena itu termasuk jihad melawan setan. Yang ketiga yaitu jihad melawan orang fasik, pelaku dosa besar. Caranya bagaimana? Dengan kita mendakwahi mereka. Kita ajak mereka supaya mereka rujuk kepada Allah, supaya mereka taubat kepada Allah. Kita sadarkan mereka agar mereka meninggalkan maksiat-maksiatnya. Ya, dengan hikmah, dengan mau'idhah hasanah, dengan jidal, dengan yang lebih baik. Sebagaimana Allah telah terangkan dalam Al-Quranul Karim. Yang keempat yaitu jihad melawan orang kafir, dan orang kafir ada 2 macam. Macam yang pertama, kafir harbi yang memerangi kaum muslimin dan mengusir kaum muslimin dari negeri-negeri mereka. Maka yang seperti ini kita perangi lagi dengan senjata. Tidak bisa kita diam, kita diperangi oleh mereka, dibunuhi. Masa kita diam? Tidak mungkin. Ya. Yang kedua, kafir yang bukan harbi. Jadi ada 3. Ada kafir zimmi, di zaman ini tidak ada kafir zimmi. Ya, kafir zimmi adalah mereka yang tinggal di negeri Islam dan wajib membayar jizyah. Yang kedua, kafir mu'ahad, itu kafir yang mengadakan perdamaian dengan kaum muslimin. Seperti di zaman sekarang, rata-rata dari jenis kafir mu'ahad ini. Iya, jadi negeri-negeri sudah mengadakan perdamaian untuk tidak saling menyerang. Iya, sepakatan seluruh dunia untuk tidak saling menyerang. Sehingga terjadilah perdamaian. Ya, maka mereka-mereka yang datang ke negeri kita itu dari kafir mu'ahad. Dan Rasulullah bersabda, siapa yang membunuh kafir mu'ahad tidak akan mencium bau surga sama sekali. Kemudian yang ketiga yaitu kafir musta'man, yaitu yang diberikan perlindungan oleh pemimpin kaum muslimin atau seorang muslim. Maka yang seperti ini tidak boleh diganggu. Maka menjihadi jenis kafir yang harbi bagaimana? Dengan memperkenalkan kepada mereka tentang Islam, memperlihatkan akhlak yang baik, yang menunjukkan bahwa Islam itu agama yang sangat indah. Ya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, kalau kita pahami jihad dengan benar, akan terlihat bahwa jihad itu indah sebetulnya. Tapi ketika jihad digunakan untuk hal-hal yang sifatnya arogan, teror, ya, akhirnya orang merasa takut dengan makna jihad, dengan kata-kata jihad. Takut sekali. Akhal Islam azan ya Allah wa yakum. Kemudian kata Rasulullah selanjutnya yang Rasulullah perintahkan adalah al-hijrah, hijrah. Dan Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang lain, ya, menyebutkan tentang hakikat hijrah. Kata Rasulullah, wal muhajiru man hajara ma nahallahu an. Orang yang hijrah itu hakikatnya yang meninggalkan apa yang Allah larang. Jadi hakikat muhajir, orang yang hijrah itu yang meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah itu bukan tren. Sebagian pemuda sebatas dia berjanggut di atas mata kaki, dia sudah merasa berhijrah. Belum. Ibnu Qayyim juga menjelaskan hakikat hijrah itu hijrahnya hati kepada Allah, dari cinta dunia kepada cinta akhirat, dari cinta maksiat kepada cinta taat.
dari cinta kepada selain Allah menjadi cinta kepada Allah segala-galanya. Ketika hati kita betul-betul sudah hijrah untuk betul-betul berazam untuk mengikuti Rasulullah SAW dan menghambakan diri kita kepada Allah, maka mengharuskan dia harus menjalankan semua perintah-perintah dan menjauhi larangan. Ya. Kemudian yang selanjutnya kata Rasulullah, aku perintahkan untuk al-jamaah. Apa makna al-jamaah? Yaitu yang Rasulullah sebutkan al-jamaah ma'ana alaihi wa ashab. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud dan yang lainnya. Ya, al-jamaah yaitu yang aku dan para sahabatku di atasnya. Itulah al-jamaah. Maka kewajiban kita untuk mengikuti Rasulullah dan para sahabat di akhir Islam. Ya. Kewajiban kita untuk senantiasa melaksanakan, memahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pegang jamaah kuat-kuat. Pegang ya jalannya Rasulullah dan para sahabatnya. Karena itulah jalan terbaik. Itu bukan jalan alternatif, tapi itu jalan satu-satunya dalam Islam yang harus kita lalui. Karena siapa yang berjalan menuju Allah bukan melalui jalan Rasulullah dan para sahabatnya, pasti tersesat jalan. Pasti tersesat jalan. Kemudian Rasulullah bersabda, dan siapa yang menyeru dengan seruan jahiliyah, maka ia termasuk jutha jahannam. Ya. Apa yang dimaksud dengan seruan jahiliyah? Yaitu fanatisme golongan. Fanatik kesukuan. Fanatik daerah. Fanatik organisasi. Fanatik yayasan. Fanatik kelembagaan. Ketika membuat sebuah perkumpulan, lalu ia fanatik dengan perkumpulannya, sehingga yang dia banggakan perkumpulannya, maka ini jelas dakwah jahiliyah. Yang ia serukan manusia kepada perkumpulannya, kepada organisasinya, kepada madhabnya, sehingga ia menganggap kebenaran yang ada pada madhabnya saja, pada organisasinya saja. Inilah ya akhal Islam, dakwah jahiliyah. Makanya Allah mengatakan, وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Jangan kalian seperti orang-orang musyrikin, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Dan setiap mereka dan mereka kemudian bergolong-golong, berkelompok-kelompok. Dan setiap mereka berbangga dengan apa yang ada pada kelompoknya. Maksudnya apa? Yang dibanggakan nama kelompoknya. Bukan kebenaran sama sekali yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Sebab kalau sudah seperti itu, pasti pecahlah kaum muslimin itu. Ya, setiap orang berdakwah kepada organisasinya, atau kepada partainya, atau kepada madhabnya, atau kepada lembaganya, atau kepada la wallah. Ini semua ya akhi seruan jahiliyah. Kita berdakwah bukan kepada nama diri kita, bukan. Kita berdakwah bukan kepada nama organisasi kita, bukan. Tapi Allah mengatakan apa? Iya. Dalam surat Yusuf ayat 108. Iya. Ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Aku berdakwah kepada Allah. Kepada Allah. Itu mengajak manusia supaya mengikuti Allah dan Rasul. Bukan mengikuti dirinya. Ya. Maka kalau ada seorang ustadz atau seorang da'i yang ternyata yang dia ajak kepada dirinya atau kepada nama dirinya dan membesarkan dirinya, hakikatnya itu dakwah jahiliyah. Fanatik. Mengajarkan manusia supaya fanatik kepada dirinya. Ketika ada seorang ustadz merasa marah ketika pendapat dirinya diselisih, padahal itu masalah yang sifatnya ijtihadiyah, yang para ulama pun juga berbeda pendapat. Dia marah diselisihi, dia pengen semua orang ikut pada dirinya. Hakikat kemarahan ini munculnya dari fanatik, pada seakan-akan dia ingin, dia yang dibesarkan, bukan agama Allah. Kewajiban kita adalah ya akhi, wahai para da'i, berdakwahlah kepada Allah, bukan kepada diri sendiri. Bukan untuk membesarkan nama diri sendiri. Bukan untuk membesarkan nama organisasi kita atau partai kita. Tidak. Tapi yang kita besarkan agama Allah Jalla wa'ala.
Ya. Nah, inilah saudaraku sekalian, ya, adalah wejangan-wejangan Rasulullah, wasiat-wasiat Rasulullah yang hendaknya kita perhatikan dalam kehidupan kita. Wabillahi taufiq. Nah, para pemirsa dan pendengar Roja di manapun Anda berada, materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini banyak sekali faedah yang telah kita simak bersama, yang mudah-mudahan tambahan ilmu bagi kita semua, dan tentunya kita bisa ya untuk mengaplikasikannya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Silahkan bagi para pemirsa atau pendengar yang ingin bertanya, Anda bisa mengirimkannya di layanan pesan singkat di 0819896543, dan juga bisa menghubungi secara langsung di 0218236543. Sekali lagi kami harapkan untuk lebih memperluas, lebih memperdalam pembahasan kita, agar kiranya pertanyaan yang Anda ajukan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan hari ini pula. Baik, kesempatan pertama Ustaz, kami akan angkat terlebih dahulu di layanan pesan singkat, yaitu mengenai sholat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saat ini kami sedang diuji dengan anak remaja kami, sehingga kami kehabisan akal untuk menasihatinya. Maka saat ini kami hanya tekankan saja agar jangan pernah meninggalkan sholat terhadap anak kami tersebut, walau banyak maksiat yang lainnya yang dilakukannya. Tapi kami tidak ingin membahasnya lagi mengenai hal lainnya tersebut, yaitu maksiat yang lainnya, karena semakin disinggung semakin menjadi kemarahan anak kami tersebut. Dengan harapan agar dengan sholatnya tersebut Allah memperbaiki urusan yang lainnya. Benarkah apa yang kami lakukan tersebut, Ustaz? iya, benar sekali. Namun ditambahkan lagi dengan dikuatkan tauhidnya kepada Allah, dikenalkan ia kepada Allah. Ya, karena tauhid adalah merupakan sumber kebaikan. Berusaha jadikan ia cinta kepada Allah, perkenalkan ia kepada Allah. Ya, mungkin ketika kita singgung maksiatnya dia marah. Ya sudah. Kalau begitu pahamkan ia tentang tauhid. Ya. Kemudian tekankan ia untuk menjaga sholat. Udah deh. Ya, terserah kamu aja. Yang penting satu. Kamu harus berusaha untuk menjaga sholatmu dengan tumakninah. Ya, jaga sholatmu dan dengarkan kajian-kajian tentang tauhid. Dari sisi inilah kita perbaiki. Kita harus perbaiki dulu hatinya itu. Ketika kita perbaiki sholatnya, ya perbaiki tauhidnya kepada Allah. Kita berusaha untuk tumbuhkan rasa cinta dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tumbuhkan rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ceritakan kepada dia tentang dahsyatnya hari kiamat. Kita sampaikan kepada dia tentang ceramah keindahan surga Allah Jalla wa Ala. Kita sadarkan kepada dia tentang hakikat kehidupan dunia yang hanya sementara. Maka tumbuhkan di hatinya itu berharap kepada kehidupan akhirat. Tumbuhkan di hatinya itu rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, dengan sendirinya ia meninggalkan maksiat kepada Allah. Ya. Makanya kita lihat Rasulullah SAW ketika pertama kali berdakwah kepada kaum kufar Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy itu maksiat mereka lakukan semuanya. Mereka makan riba, mereka minum arak, mereka berjudi, mereka berzina. Tapi yang Rasulullah SAW serukan dulu apa? Zinanya bukan. Ya, kata Aisyah, kalaulah ayat yang pertama kali turun jangan berzina, barangkali mereka tidak akan meninggalkan perzina. Ya, tapi ternyata yang ayat yang pertama kali turun, kata Aisyah, tentang surga dan neraka. Tentang akidah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, coba kita fokuskan ini dulu. Mungkin kita tidak menyinggung dulu tentang maksiat dia. Tapi bentuk dulu hatinya. Kokohkan dulu akidahnya. Jadikan ia cinta dan takut kepada Rabb-Nya. Semoga dengan cara itu, ketika akidah dan cinta itu telah bersemi di hatinya kepada Allah, semakin dia mudah meninggalkan maksiat-maksiat tersebut.
Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada anak ibu tadi. Allahu a'lam. Nah, demikian untuk yang bertanya di layanan pesan singkat. Ya, masih kami akan ajukan pertanyaan di layanan pesan singkat kembali, masih tentang sholat Ustaz. Ya, Ustaz, mata yang melemparkan pandangan ke sana kemari tanpa menengokkan kepala, apakah masih tetap dikatakan menengok dalam sholat yang dilarang? iya, menengok itu pasti karena mata. Tidak mungkin ya menengok bukan karena mata. Maka ketika mata kita tertutup tapi mata kita melihat ke kanan, ke kiri, maknanya sama dengan menengok. Iya, menunjukkan akan ketidakkhusyuan dia. Yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, apabila sholat maka beliau melihat ke tempat sujudnya. Ya, maka dengan cara itu kita bisa khusyuk, kita berusaha untuk tunduk, tadarru kepada Allah. Ya, nah itu dia. Allahu a'lam. Ya, baik, sekarang demikian untuk dua pertanyaan kami ajukan terlebih dahulu di layanan pesan singkat, dan selanjutnya kami berikan kesempatan di layanan telepon. Silahkan 0218236543. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hamba Allah dari Banyuwangi. Iya, silakan. Gini Ustaz, saya kan sudah menjalankan iddah 4 bulan 10 hari. Itu yang menerima pahalanya itu siapa? Dan untuk suami saya apa diberikan kenikmatan alam kubur? Nah, ketika ibu melaksanakan masa iddah 4 bulan 10 hari, maka pahalanya adalah untuk ibu, karena ibu menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun suami ibu, doakanlah dan berbuat baiklah untuk suami dengan cara berinfak, dengan meniatkan buat suami, maka itu sampai insya Allah. Adapun ketika ibu beriddah karena ibu melaksanakan perintah Allah, di masa iddah ibu banyak tinggal di rumah dan tidak keluar rumah kecuali untuk keperluan, dan meninggalkan mewangian dan tidak tabarruj, maka itu semuanya ibu, pahalanya untuk ibu, karena itu menunjukkan akan keimanan dan ketakwaan dan ketundukan ibu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam. Baik, demikian ya untuk ibu yang berada di Banyuwangi tersebut. Dan selanjutnya silahkan yang kedua, kami masih berikan kesempatan. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Dengan Bapak Kadan dari Cianjur. Silahkan Pak Kadan. Ya, Ustaz mau nanya begini. Kan ada hadis yang menerangkan bahwa barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka akan disinari di antara 2 Jumat. Yang saya tanyakan, apa makna disinari di antara 2 Jumat itu Pak Ustaz? Apa maksudnya gitu? Baik, saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu cahaya yang hakiki kelak pada hari kiamat. Adapun di dunia, cahaya itu sifatnya maknawi. Iya. Cahaya itu adanya di hati. Di mana ketika diberikan cahaya di antara 2 Jumat, maka Allah berikan cahaya ke hati kita, di mana hati kita bisa melihat yang hak dan bisa membedakan yang hak dan yang batil. Karena itu pengaruh daripada ketaatan kita kepada Allah. Maka Allah berikan cahaya di hati kita, dan di hari kiamat cahaya itu betul-betul menjadi cahaya. Ya. Allah berfirman, Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya mereka berjalan di depan mereka dan di arah kanan mereka. Karena disebutkan dalam hadis, Rasulullah ditanya, di mana manusia di hari kiamat? Kata Rasulullah, tahtal jisr, di bawah jembatan, mereka dalam kegelapan yang sangat gelap. Lalu kemudian orang-orang beriman pun diberikan oleh Allah cahaya, sehingga mereka bisa melihatnya. Nah, ya, itu yang cahaya di hari kiamat menjadi cahaya betul-betul. Adapun di dunia, cahaya di hati kita, sehingga kita bisa diberikan oleh Allah kekuatan dengan cahaya itu untuk menaatinya, untuk menjauhi kemaksiatan kepadanya. Allahu a'lam. Baik, ya, demikian untuk Bapak Kadan yang berada di Cianjur. Dan masih yang ketiga, silakan kami berikan kesempatan di 0218236543. Silakan, halo. Dengan Muhammad di Sulawesi Tenggara. Ya, silakan Pak Muhammad.
Ya, sekali lagi mohon untuk Pak Muhammad dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya Pak ya. Ada seorang ikhwan akhwat dulunya mereka belum kenal dakwah. Mereka pernah kontakan, mungkin bahasanya juga bercinta. Pertanyaannya Pak, langsung ke ini pertanyaan. Setelah mereka kenal dakwah, mereka ingin menikah. Apakah pernikahannya mereka itu kalau diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dirinya punya dosa dan maksiat, apakah itu bagus atau tidak? Kurang jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Sidi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Justru hendaknya mereka segera menikah. Karena obat dua orang yang sedang saling cinta, kata Ibnu Qayyim, yang paling bagus obatnya adalah menikah. Adapun maksiat yang mereka lakukan, segera mereka bertaubat kepada Allah, beristighfar, dan menggantinya dengan amal saleh, dan segeralah mereka menikah supaya tidak terfitnah hati mereka dan terjauhkan daripada perbuatan-perbuatan zina yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam. Kami beralih kembali di layanan pesan singkat. Nah, ada pertanyaan. Ya, masih mengenai sholat Ustaz. Ya Ustaz, kami menekankan kepada anak-anak kami yang masih kecil untuk belajar sholat sebelum umur 7 tahun, agar setelah umur 7 tahun tersebut sudah terbiasa dengan sholatnya. Dan tidak jarang juga kami membawanya ke masjid, walau terkadang ribut atau dia tidak mau diam ketika sholat berjamaah. Nah, benarkah apa yang kami lakukan tersebut Ustaz? Membawa anak kecil ke masjid yang berakibat dia ribut, ini menzalimi orang lain, mengganggu kekhusyuan orang lain. Walaupun niat kita adalah untuk mendidik si anak, tapi ingat, itu maslahat untuk diri sendiri. Sementara si anak yang ribut itu mengganggu yang umum, kepentingan umum. Kasihan orang-orang yang mereka berusaha khusyuk terganggu. Maka jangan kita egois, hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, kemudian tidak melihat bagaimana mereka yang terganggu kekhusyuannya. Makanya fatwa para ulama seperti Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa anak di bawah umur yang kalau dibawa ke masjid itu menyebabkan malah ia mengganggu, teriak-teriak, maka jangan dibawa. Kalau antum mau bawa, hendaknya antum didik dulu si anak bahwa masjid tidak boleh berteriak-teriak. Didiklah anak untuk mengetahui adab-adab masjid. Didik si anak supaya dia betul-betul menjadi punya adab dalam masjid dan tidak berteriak-teriak sehingga dia takut untuk melakukan perbuatan hal-hal yang bisa mengganggu. Adapun antum membawa anak dengan dalih mendidik anak supaya sholat, tapi kemudian si anak itu berteriak-teriak, pendidikan seperti apa seperti itu? Dan ini bukan mendidik. Mendidik itu adalah kamu ajarkan, kalau kamu mau bawa ke masjid, ajarkan dulu. Nggak boleh teriak-teriak. Karena itu masjid Allah, itu rumah Allah, tempat orang beribadah. Nggak boleh kita berteriak-teriak. Karena Rasulullah SAW sabda, "Iyyakum wa haisyatil aswaq." Jauhi oleh kalian suara-suara gaduh dalam masjid, kata Rasulullah. Ternyata dilarang suara-suara gaduh dalam masjid, karena masjid bukan seperti pasar. Dan masjid jangan disamakan dengan pasar. Nah, dari itulah seorang orang tua yang bijak, sebelum membawa anaknya ke masjid, dia akan didik dulu si anak. Supaya tidak membuat kegaduhan, supaya dia tidak mengganggu yang lainnya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat pada pagi hari ini. Yang benar semuanya dari Allah, dan yang salah dari kekurangan ilmu saya. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.